Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjiku ilaha minal ahwali wa muziham. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal azam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allazi anqadana min adh-dhalam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَقَالَ أَيْضًا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muslimin wal muslimat rahimahumullah, jamaah Masjid Baitul Ihsan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencinta subuh berjamaah. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang selanjutnya yaitu nikmat kesehatan serta nikmat usia. Sehingga sampai saat ini atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di muka bumi ini, baik ibadah mardhahnya maupun ibadah ghair mardhahnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan penuh dengan ridho, barokah, dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pencinta jamaah subuh, karena begitu dahsyatnya sholat subuh berjamaah, saking hebatnya sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh merupakan orang yang paling kaya di dunia ini, telah menguasai langit dan bumi, yang biasa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Hadisnya ini benar-benar sahih. Maka jelas di dalam riwayat yang lainnya makruh hukumnya tidur pada waktu subuh. Ada 2 waktu yang dimakruhkan oleh Allah untuk melakukan tidur, waktu subuh dan waktu asar. Itu jelas sekali. Padahal menurut ilmu kesehatan pun juga, ketika kita tidur waktu subuh bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, penyakit ginjal, penyakit diabetes, dan yang lainnya. Kalau menurut ilmu kesehatan juga, ketika kita tidur waktu asar bisa menimbulkan saraf-saraf kita tegang. Maka jelas sekali Rasulullah SAW menyampaikan tidur waktu subuh dan waktu asar hukumnya makruh. Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makruh itu kalau dikaitkan dengan kesehatan bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan kerugian ke dalam dirinya.
begitu indahnya hukum Islam, begitu dahsyatnya peraturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadratul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang saya sampaikan yaitu semua kebaikan adalah sedekah. Dan ini rujukannya dari syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, merupakan petunjuk kepada kita semuanya, dan itu kaitannya dengan hadis dari Rasulullah SAW. Teringat dalam satu hadis tersebut disampaikan oleh Abu Malik Al-Haris bin Al-As'ari radhiyallahu anhu. Di antaranya An Abi Malik Al-Haris bin Asim As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma baina samawati wal ard wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diyaun wal qur'anu hujjatul laka aw alayka kullu nas yadhlu wa ba'inu nafsahu wa mu'tikuha aw mu'tikuha. Ini diambil dari hadis riwayat Muslim berkenaan dengan semua kebaikan adalah sedekah. Hadisnya itu nomor 223 kalau dilihat di dalam kitabnya. Dijelaskan di dalam hadis tersebut, Abu Malik Al-Haris Al-As'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, at-tuhuru satrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari iman. At-tuhuru satrul iman. Bersuci adalah bagian dari iman. Bersuci berarti dikaitkan dengan thaharah. Salah satu syarat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya, kepada abidnya, untuk melaksanakan ibadah sholat, yaitu harus memperhatikan thaharahnya. Banyak sekali orang yang sholat, umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan ibadah sholat, sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara tidak memperhatikan thaharahnya. Kajian dari kitab Thaharah yang berhubungan dengan bab Thaharah dikaitkan dengan ilmu fikih itu sangat banyak. Ketika kita wudu, jelas kita akan memperhatikan apanya? Airnya. Apakah air tersebut suci dan mensucikan? Kemudian lagi, apakah badan kita bersih dari hadas kecil dan hadas besarnya? Kalau hadas kecil jelas sekali dibersihkan dengan cara wudu. Kalau hadas besar jelas sekali kalau harus dibersihkan dengan cara mandi junub. Dan ini merupakan syarat yang utama, jelas sekali. At-tuhur satrul iman. Thaharah itu adalah sebagian daripada iman. Sebagai wujud keimanan kita, sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa menjaga kesucian kita. Innallaha yuhibbuna tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka jelas sekali thaharah di sini, dan ini merupakan apa yang kita lakukan sebetulnya dijadikan sebagai sedekah. Yang pertama dari thaharah. Kalau Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang lainnya, yaitu untuk memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga wudhu kita. Tatkala ketika kita di perjalanan, kemudian kita mengalami musibah, kita mengalami berbagai macam musibah ataupun kecelakaan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melindungi orang tersebut.
meskipun bertemu atau meskipun menghadapi musibahnya, maka dosa-dosanya insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya dari taharah tersebut. Kemudian dari taharah tersebut dilanjutkan kembali dengan wa subhanallahi tamla'un. Ucapan subhanallah adalah ini dilengkapi dengan alhamdulillah. Dijelaskan dalam penjelasan yang lainnya lagi, alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah tamlani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Ini dua ayat atau dua ucapan tersebut ada dua ucapan atau ada dua kata. Ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah akan memperberat timbangan kita. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah merupakan ucapan yang sangat besar. Saking besarnya dari ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah tersebut, maka ganjarannya memenuhi alam semesta ini, memenuhi langit dan bumi. Kalau ucapan alhamdulillah akan memperberat timbangan kita, betul. Tatkala ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud yang paling utama, yaitu rasa syukur, minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka insya Allah akan memperberat amal timbangan kebaikan kita. Ini kaitannya dengan tazakir ilallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ayatnya, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, maka kalian semuanya mesti ingat kepada kami. Azkurkum, maka kami akan senantiasa ingat kepada orang-orang yang selalu ingat kepada kami. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada kami. Wala takfurun, dan janganlah mengkufuri atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kalian semuanya. Di dalam ayat tersebut jelas sekali ada kata tazakir dan tasyakur. Tazakir senantiasa menyebut nama Allah. Tazakir senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah ucapan yang sangat luar biasa. Dikaitkan dengan ayat atau dikaitkan dengan hadis tersebut, subhanallah walhamdulillah, merupakan ucapan yang sangat luar biasa, saking luar biasanya. Au tamlani ma baina samawati wal ardh, memenuhi langit dan bumi. Ucapan tersebut. Washkuruli, dan rasa syukur sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan janganlah kita mengkufuri atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapak, apakah bisa kita menghitungnya satu-satu? Dari mulai bangun sampai tidur, dari mulai mata kita buka, berkedip, napas menghela, kemudian tangan bergerak, jari jemari bergerak, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, kita tidak dapat menghitung satu persatu. Misalnya kita menghitung, satu nikmat saya bisa berkedip, dua nikmat saya bisa bernapas. Tidak hanya seperti itu aja, nikmat itu sangatlah banyak sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, washkuruli. Ada ayat yang selanjutnya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. La in syakartum la azidanakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Tatkala ketika kita tidak mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang terjadi? Azabil lasyadid,
tunggulah azab yang sangat pedih. Bentuknya yaitu taqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi setiap apa yang kita lakukan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dilanjutkan kembali ayat atau hadis tersebut, wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dibawa kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah sholat. Yang awalnya perintah untuk melaksanakan sholat itu berapa waktu? 50 waktu. Tapi atas dasar dikuranginya oleh Allah Subhanahu wa taala jadilah 5 waktu. Tatkala ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, justru tatkala ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj bertemu dengan ruhnya Nabi Musa alaihissalam, ruh Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah setelah Rasulullah mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu, ya Rasulullah, kembali lagi kepada Allah, minta pengurangan kepada Allah supaya sholat tersebut jangan 5 waktu, karena umatmu tidak sanggup melaksanakan 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu sampai akhirnya 5 waktu. Nabi Musa menyampaikan, ya Rasulullah, balik lagi, umatmu gak akan sanggup melaksanakan yang 5 waktu. Tapi Rasulullah menyampaikan, ya Musa, saya sudah malu, sudah sampai 10 balikan bertemu dengan Allah, dikurangi dan sampai akhirnya 5 waktu. Hanya umatku dan umat Allah yang taat melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ternyata di zaman sekarang, ketika kita melihat di lapangan masih banyak orang-orang yang lalai sholat yang 5 waktu. Jadi jelas ucapan dari ruh Nabi Musa itu terbukti di zaman sekarang. Terkadang sholat subuh kesiangan karena lebih banyak begadang malamnya, lebih mengutamakan kesenangannya pada waktu malam. Padahal Rasulullah SAW setelah sholat Isya, Rasulullah SAW langsung tidur. Kemudian bangun pas menjelang 2/3 malam, barulah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebetulnya itu segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang bisa menimbulkan tubuh kita sehat. Jadi jangan salah kalau seandainya ada yang muncul berbagai penyakit di dalam diri kita, berarti ada satu kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dikaitkan dengan sholat tersebut, aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sholat tersebut menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Ada ayat yang lainnya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sama saja dengan mendirikan agama Allah. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sama saja dengan meruntuhkan agama Allah. Maka jelas sekali di dalam ayat ini, sholat itu adalah tiangnya agama. Diibaratkan di dalam satu bangunan, kalau bangunan tersebut tidak ada tiangnya, kalau bangunan tersebut tidak kokoh tiangnya, maka bangunan tersebut pastilah runtuh. Maka kaitan tersebut ada 3 hal yang masih ada di dalam diri kita: iman, Islam, ihsan. Iman adalah kekuatan yang mendasar di dalam diri kita. Iman adalah sumber yang sangat mendasari, modal yang paling utama tatkala ketika kita hidup di alam semesta ini. Umat Islam yang ada di alam semesta ini sangatlah banyak. Kalau dipresentasikan itu sekitar 95% sampai 97%. Terutama masyarakat Indonesia sangatlah banyak atau mayoritasnya agamanya adalah agama Islam. Tetapi Islam tersebut tidaklah dijamin
iman. Tetapi kalau orang yang beriman, pastilah agama Islam. Contoh, sudah mengetahuinya bahwa Nabi dan Rasul itu adalah Nabi Muhammad. Perintahnya yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat, tetapi masih banyak orang-orang yang masih lalai akan sholat. Jangankan yang tidak melaksanakan sholat, jangankan yang meninggalkan sholat, yang sholat saja fawailul lil musallin, maka neraka wel diperuntukkan bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat saja diperuntukannya itu apa? Kecelakaan atau neraka wel. Tapi kalau kita hanya membaca ayat itu saja, mungkin kita berpikir, buat apa sholat? Toh yang sholat masuk neraka, yang tidak sholat juga masuk neraka. Udah aja tidak sholat sekalian. Tapi lanjutan di dalam ayat tersebut apa? Fawailul lil musallin, maka neraka wel diperuntukkan bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Itu pas ketika mendengar azan, baru aja adzan setelah beres masih juga belum penuh, baru aja qomat, nantilah beberapa menit lagi. Pekerjaan masih banyak nih, urusan masih banyak nih. Padahal sholat itu tidak menghabiskan waktu sampai berjam-jam. Yang paling banternya, yang cepat itu paling 5 menit paling. Inti yang paling utama ketika sholat itu bukan hanya sekedar kita menunaikan kewajiban saja, tetapi betul-betul bahwa kita itu butuh sholat. Sholat itu hukumnya wajib, tetapi sholat itu bukanlah kewajiban. Hukumnya wajib, tetapi bukanlah kewajiban. Kalau sholat dijadikan sebagai kewajiban, maka seolah-olah sholat itu terpaksa. Seolah-olah sholat itu ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan nilai. Nah ini permainan bahasa. Apa bedanya kewajiban dengan kebutuhan? Kalau kewajiban, sesuatu yang awalnya itu dipaksa. Contoh, sekolah itu kewajiban, bekerja itu kewajiban. Kalau seandainya mau sekolah tidak ada biaya, kalau seandainya sekolah tidak ada seragam, tidak sampai. Kalau seandainya bekerja tetapi kita tidak tahu apa yang saya akan kerjakan, maka tidak akan sampai. Itulah kewajiban. Maka ujungnya ketika kita bekerja, saya ingin mendapatkan upah, saya ingin mendapatkan gaji. Berarti bekerja ingin mendapatkan gaji utamanya. Berarti itu kewajiban. Berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan contohnya makan, minum. Ketika kita lapar, maka apa yang kita cari? Makanan. Ketika kita kedinginan, apa yang kita cari? Pakaian, jaket, rumah. Itu berarti kebutuhan. Kalau seandainya makan dijadikan sebagai kewajiban, maka tatkala ketika kita makan, kita diancam oleh orang yang di rumah. Awas kalau tidak makan, lihat aja, jangan masuk ke rumah kamu. Berarti itu kita kepaksa kalau makan. Maka kita harus bisa menempatkan. Tatkala ketika kita sholat pun juga, sholat itu adalah kebutuhan kita. Ketika mendengar azan, kita langsung otomatis mengambil air wudhu, kemudian pergi ke masjid melaksanakan sholat. Berarti sholat itu sudah dijadikan sebagai kebutuhan, bahwa saya itu butuh bertemu dengan Allah. Sarana yang paling utama itu ketika kita dekat dengan Allah, yaitu pada waktu sholat. Curahkan isi hati kita, curahkan apa yang ada, permasalahan yang kita hadapi, yaitu pada waktu sholat kita. Malahan Rasulullah SAW menyampaikan sholat wajib itu tidaklah 5 waktu, tetapi yang sebenarnya itu adalah 7. Yang 5 waktu udah jelas, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi ada sholat yang kedua,
yang termasuk wajib, dan itu hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad itu berarti sholat tersebut seolah-olah wajib. Sholat tahajud dan sholat duha itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita itu butuh kepada sholat. Maka jelas sekali di dalam hadis ini, was-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Sholat itu akan menerangi kepada diri kita. Malah kalau seandainya di dalam rumah tersebut tidak ada yang sholat satupun rumah tersebut, malaikat rahmat enggan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dihiasilah rumah tersebut dengan apa? Dengan sholatnya, dengan bacaan Al-Qur'annya. Maka itulah sholat itu betul, bahwa kita itu butuh langsung bertemu dengan Allah. Curahkan isi hati kita pada waktu sholat tahajud. Curahkan segala keinginan kita pada waktu sholat duha. Tatkala ketika kita memiliki masalah, ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan, bukan dalam arti kita curhatnya itu kepada sesama manusia. Terkadang ketika kita curhat kepada manusia, terkadang rahasia kita bisa keluar dari ucapan manusia tersebut. Tetapi tatkala ketika kita curhat kepada Allah, apakah Allah pernah menyampaikan aib manusianya atau menyampaikan aib umatnya kepada seluruh manusia? Kebayang kalau seandainya Allah membukakan aib kita semuanya kepada semua manusia, sepertinya kita tidak akan ada rasa, tidak ada muka hidup di alam semesta ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melindungilah kepada kita semua, saking sayangnya kepada kita. Justru sholat itu merupakan kunci yang paling utama tatkala ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita ingin masalah kita selesai. Kita ingin berbagai macam hajat kita dikabul. Tapi satu, jarang melakukan sholat. Sholat terkadang lalai. Maka jangan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi justru salahkanlah diri kita, introspeksi diri kita. Mungkin saja sholat saya belum beres, mungkin saja sholat saya belum baik. Karena gambarannya sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain pun juga pasti akan baik. Meskipun orang itu rajin sedekahnya, orang itu rajin zakatnya, saumnya rajin, kemudian lagi umrohnya rajin sampai sudah menjadi haji, tapi satu tidak melakukan ibadah sholat, maka semua pahalanya hangus, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di kiamat, awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama yang akan dihisab oleh Allah ketika kita memasuki hari kiamat, yaitu ibadah sholatnya. Kalau seandainya saya menyampaikan tentang sholat, sepertinya tidak akan sampai. Intinya kita perbaiki sholat kita. Meskipun sholat kita penuh dengan kekurangan, hati kita tidak yakin bahwa semua bacaan kita tidak sempurna. Karena sempurnanya bacaan sholat tersebut yaitu dari apa? Dari surat Al-Fatihahnya. Maka yang paling utama yaitu senantiasa menjaga sholat berjamaahnya. Meskipun bacaan Al-Fatihah kita tidak baik, tetapi kita melakukan ibadah sholatnya itu secara berjamaah, maka Allah memberikan ganjaran 27 derajat. Meskipun kita tidak tahu bacaan Al-Fatihah itu bagaimana tata cara yang baiknya, tetapi dengan sholat berjamaah akan menolongnya. Maka jelas sekali lebih utama sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Kemudian yang selanjutnya, hadirin rahimakumullah, kunci tadi yaitu jadikanlah sholat tersebut sebagai kebutuhan kita, jangan dijadikan sebagai paksaan. Karena sholat adalah cahaya kehidupan kita, menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadis yang selanjutnya yaitu was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti nyata.
Sedekah adalah sebagai bukti nyata penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikaitkan dengan sedekah setelah sholat. Harta yang kita miliki yang ada di dunia ini bukanlah milik kita, tetapi itu adalah titipan dari Allah. Kekayaan, jabatan, keluarga, apakah itu milik kita? Tidak. Satu saat pasti akan dijemput oleh Allah. Satu saat pasti akan hilang. Ketika kita memiliki jabatan, maka apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan? Jadikanlah jabatan tersebut penuh dengan barokah, yaitu menjadi, wabil khusus jabatan tersebut menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang betul-betul amanah, betul-betul segala dalam kepemimpinan itu penuh dengan kemaslahatannya. Tatkala ketika jabatan, jangankan jabatan di dalam diri kita sendiri, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dirimulah adalah pemimpin. Manusia adalah khalifah di muka bumi ini, memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya sendiri, memimpin kaum muslimin dan muslimat yang ada di sekitarnya. Itu merupakan sebagai bukti yang sangat nyata. Yang kedua, kekayaan dalam arti kata tatkala ketika kita mencari nafkah, sampai siang jadi malam, malam jadi siang untuk mencari nafkah untuk kebahagiaan keluarga kita, untuk istri anak kita. Terkadang kita lupa akan segalanya. Tatkala ketika mendapatkan kekayaan tersebut, seolah-olah itu adalah milik saya sepenuhnya. Jangan terjadi seperti kejadian-kejadian yang dulu, Qarun dengan Sa'labah, yang sampai Qarun itu meninggalnya itu dihimpit oleh bumi, termasuk dengan Sa'labah. Sa'labah itu merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang dipintai zakatnya oleh Rasulullah, tetapi dia tidak memberikan zakatnya. Padahal Sa'labah tadinya orang yang sangat miskin, yang memiliki hanya baju sepasang, itu juga sampai sekali ewang sama istrinya. Tetapi oleh Rasulullah diberikanlah sepasang kambing, dan akhirnya Sa'labah itu menjadi orang yang sangat kaya. Tatkala ketika dipintai zakatnya, Sa'labah mengatakan, ini usaha saya, ini keringat saya nggak akan mengeluarkan zakat mal sedikit pun. Nah, sampai akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali hartanya. Kita ingat, kekayaan kita bukanlah milik kita sepenuhnya. Tidak banyak, hanya 2,5% milik dari orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Yatim, duafa. Tidak sempurna keimanan kita kalau diri kita bisa makan dengan enak, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di rumah kita, tetapi ada tetangga kita yang masih merasakan kelaparan. Maka sebagai bentuknya kita keluarkan, kita bersihkan harta kita dengan sedekah. Maka di sini jelas sekali di dalam hadis ini, as-shadaqatu burhanun, sedekah sebagai bukti nyata penghambaan kita kepada Allah. Harta yang kita miliki bukanlah milik kita, justru harta yang kita miliki sebagai ladang amal kita tatkala ketika kita hidup di alam semesta ini. Apakah ada orang yang rajin sedekah sampai akhirnya dirinya itu menjadi orang yang pailit? Ada nggak ibu bapak? Nggak ada. Apakah ada orang yang sampai usahanya rugi, yang sampai bangkrut usahanya gara-gara sedekah? Tidak ada. Belum ada kasus yang seperti itu. Karena jelas sekali di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa sedekah itu akan membersihkan dirinya dan hartanya. Dan sedekah itulah sebagai deposito kita. Justru sedekah kelak, tatkala ketika kita memasuki alam barzakh, akan datang seseorang yang sangat tampan. Ketika ditanya, siapakah engkau? Saya adalah amalmu, saya adalah sedekahmu. Dan sedekah tersebutlah akan menolong. Sampai-sampai orang yang sudah meninggal meminta kepada Allah untuk memberikan kesempatan hanya 1 menit saja untuk hidup kembali di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk bersedekah. Jadi jelas sekali, sedekah itu sebagai pembuktian yang sangat nyata, sebagai bentuk penghambaan bahwa apa yang dimilikinya bukanlah miliknya.
Kemudian yang ketiga, keluarga bukanlah milik kita. Lalu apa yang kita lakukan? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari pedihnya api neraka. Dan di antaranya itu, ketika kita menafkahi istri bisa jadi sedekah. Ketika kita menafkahi anak kita bisa jadi sedekah. Itu kaitannya berarti tatkala ketika kita menafkahi istri dan anak kita, ketika kita menafkahi keluarga kita, itu berarti kaitannya kita menuntut dunia. Betul? Apakah kita boleh mencari dunia? Boleh. Malah Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, tuntutlah dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tetapi ada lanjutannya, tuntutlah akhirat seolah-olah kita akan mati besok. Tatkala ketika kita menuntut dunia, kita seolah-olah akan hidup selamanya. Jangan terbalik. Kalau seandainya terbalik, tuntutlah dunia seolah-olah besok akan mati, tuntutlah akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kalau seperti itu berarti penyampaiannya salah. Ketika bekerja pasti pikirannya, buat apa bekerja, besok juga saya akan mati. Pasti kayak gitu. Pas ketika menuntut akhirat hidup akan selamanya, terus hidup nanti. Terus saja zikir, baca Al-Quran, terus segalanya. Karena tatkala ketika kita beribadah, bukan hanya sekedar ibadah kita langsung vertikal kepada Allah saja. Bukan hanya ibadah itu i'tikaf di dalam masjid saja, sholat sampai ratusan atau ribuan rakaat, sampai zikir terus dari mulai pagi hari sampai malam. Kemudian lagi terus berada di dalam masjid tanpa melakukan kemanfaatan yang lainnya. Berarti pincang. Justru Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk apa? Mencari dunianya, mencari penghidupannya. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara ibadah yang kedua, yaitu hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Kita tidak mungkin hanya sekedar hablum minallah saja, tetapi ada hubungan yang kedua, ibadah yang kedua, yaitu ghair mardhahnya, hubungan dengan orang-orang sekitar kita. Yang paling kecilnya dengan keluarga kita, istri, anak, keluar dari keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita, sampai meluas kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Malahan Rasulullah SAW dan Islam pun mengajarkan, tatkala ketika kita bergaul dengan non-muslim atau yang tidak beragama Islam, kita rangkul dengan cara yang baik, saling berbagi, saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolong di dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong di dalam perbuatan kebatilan dan permusuhan. Hadirin rahimakumullah, jelas sekali di sini sedekah merupakan sebagai bukti yang sangat nyata, sebagai bukti penghambaan kita. Harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya, tetapi bersihkanlah harta tersebut dengan mengeluarkan sedekahnya, zakat malnya, terutama di dalam bulan Ramadan, zakat fitrahnya, terutama yang paling baiknya lagi, yang paling atasnya lagi, yaitu mengeluarkan wakafnya. Kalaupun ada harta yang lebih ataupun tanah yang lebih kita keluarkan, dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat, insya Allah akan mengalir ketika kita memasuki alam akhirat. Kemudian yang selanjutnya, as-sabru, dia pun sabar adalah pelita. Nah, ini dikaitkan dengan sabar. Kaitan dengan sabar tersebut, kunci yang paling utama ketika kita menuju kebahagiaan di dunia. Ketika kita melakukan berbagai macam kebaikan, ketika kita melakukan berbagai macam ibadah, ada satu kuncinya, yaitu dengan sabar. Kalau seandainya kita tidak sabar, mungkin saja kita sholat itu tidak tenang, yang diawali dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi karena sabarnya itu dalam arti kata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, kita laksanakan 1 rakaat, 2 rakaat sampai akhirnya salam. Apalagi di dalam bulan Ramadan, rakaatnya itu sampai ada yang banyak, ada yang 11, ada yang 23, malah sampai ada yang lebih di Masjidil Haram.
Tetapi diiringi dengan apa? Dengan sabar. Tatkala ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, rasa sakit, musibah, maka kita jadikanlah kunci yang paling utama as-sabru diyakun, sabar sebagai pelita. Dan sabar merupakan kunci dari keberhasilan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya setelah sabar, Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Qur'an adalah sebagai hujjah, sebagai argumen yang membela atau menuntunmu tatkala ketika kita hidup di alam semesta ini. Nah, ini yang selanjutnya kaitannya dengan Al-Qur'an. Ketika kita membaca kitab Al-Qur'an betul-betul di dalam Ramadan, masjid itu penuh dengan bacaan Al-Qur'an. Masjid itu penuh dengan berbagai macam amaliah-amaliah yang lainnya, baik sedekahnya, berbagai macam amal solehnya. Tetapi rata-rata setelah Ramadan justru masjid kembali sepi, Al-Qur'an kembali ke tempatnya semula kerak. Sampai-sampai ada di rumah Al-Qur'an sama sekali tidak dibaca, karena Al-Qur'an itu merupakan mas kawinnya, karena Al-Qur'an yang tulisannya tulisan emas. Justru salah. Al-Quran itu bukanlah pajangan, Al-Quran itu bukanlah hiasan, tetapi Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai pedoman hidup yang utama yang mesti dibaca, dihayati, kemudian diamalkan. Sampai-sampai pernah saya memasuki satu rumah, saya bertemu ke satu rumah. Di dalam rumah itu ada hiasan yang terpampang di dinding. Pas dilihat ternyata tulisannya itu semuanya itu 30 juz yang ada dalam Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu yang 30 juz itu dijadikan sebagai apa? Hiasan. Sampai-sampai tatkala ketika bayi lahir, Al-Quran disimpan di kepalanya, di kepala bayi. Biasanya kalau mitos orang tua zaman dulu, surat Yasin simpan di kepalanya. Buat apa? Untuk menghindari supaya tidak ada setan. Justru salah. Bukan disimpan, tetapi di apa? Dibaca, dihayati, dan diamalkan. Itu merupakan salah satu persepsi yang bisa dikatakan salah yang sangat besar. Kalau seandainya ada kejadian yang seperti itu, ketika bayi baru lahir, simpan surat Yasin di atas kepalanya, simpan Al-Quran di atas kepalanya, tapi sama sekali tidak dibaca. Ketika pas disuruh dibaca, ayo itu baca. Aduh Pak Ustaz, saya nggak bisa baca. Terus Al-Quran disimpan di kepala bayi untuk apa? Untuk menghindari supaya tidak ada setan. Bukan seperti itu. Malah ujung-ujungnya bisa keluar dari jalur ajaran Islam. Itu paham kita ibu-ibu dan bapak? Maka Al-Quran di sini jelas sekali, Al-Quran sebagai hujah, sebagai argumen tatkala ketika kita memegang dalam satu hukum. Tatkala ketika kita misalnya menyampaikan atau memiliki satu argumen yang berhubungan dengan sholat, maka dasarnya dari Al-Quran. Ketika kita memiliki argumen atau kekuatan untuk melakukan saum, maka dasarnya dari Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran, Al-Quran hanya sebagai dasar yang paling utama. Jangan terpaku hanya kepada Al-Quran saja, tetapi ada sumber hukum yang kedua, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terjadi di zaman sekarang ada aliran-aliran. Betul, aliran tersebut pegangannya itu hanya Al-Quran saja. Sampai-sampai menyampaikan sholat wajib itu, sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah, sholat tahajud hukumnya wajib. Ini dalam satu kasus. Loh, kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sholat 5 waktu tidak ada. Justru yang ada dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat, untuk perintah melakukan ibadah sholat. Kalau seandainya ada kasus yang seperti itu, berarti dia hanya memegang Al-Quran saja.
Kalau seandainya hanya memegang Al-Quran saja, maka kita tidak akan tetap. Tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salat tidak ada dalam Al-Quran. Dijelaskan di mana? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut dengan waktu-waktunya, syarat, rukun dan sebagainya. Al-Quran hanya secara apanya? Hanya secara garis besarnya untuk melakukan ibadah sholat. Jadi sumber hukum kita jangan pincang, jangan hanya Al-Quran saja, tetapi ada sumber hukum yang kedua, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah ada sumber hukum yang ketiga, apa namanya? Ijma, kias dari para ulama. Muncullah berbagai macam fatwa MUI dan yang sebagainya. Nah, ini semuanya itu merupakan kekuatan yang sangat mendasar. Contoh saja, merokok. Mohon maaf bagi yang suka merokok, mohon maaf. Contoh saja merokok. Merokok itu sampai-sampai fatwa MUI itu mengatakan merokok itu haram. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada rokok. Pak Ustaz, kan rokok tidak ada dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Tidak ada dari sananya. Memang dalam Al-Quran tidak ada. Dalam hadis Rasulullah, rokok nggak ada. Rokok nggak ada, pokoknya yang berbentuk rokok seperti itu. Justru ketika kebiasaan yang ada di zaman Rasulullah itu bukan rokok, tetapi yang dihisap pakai selang namanya itu sisa namanya. Terus kenapa rokok bisa jadi makruh hukumnya? Nah, itu munculnya dari apa? Dari ijma qiyas para ulama. Muncullah karena rokok itu bisa menimbulkan penyakit. Malah tatkala ketika orang yang menghisap itu lebih parah daripada orang yang merokoknya, muncullah fatwa MUI bahwa rokok itu haram. Nah, disitulah berarti sumber hukum yang ketiga, ijma qiyas dari para ulama. Tetapi tetap saja sumber hukum yang paling utama Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai hujah, kekuatan yang mendasari tatkala ketika kita memegang dalam satu hukum. Hukum yang pertama sedekah ada dalam Al-Qurannya. Hukum yang selanjutnya yang paling utama banget yaitu ibadah sholat ada dalam Al-Qurannya. Hukum tatkala ketika kita bermasyarakat, hubungan dengan masyarakat orang-orang sekitar kita ada dalam Al-Qur'annya. Sampai tatkala ketika kita berjual beli ada hukumnya dalam Al-Qur'an. Wa ahallallahu al-bai'a wa haramur riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba berarti bank emotenya, Ibu Bapak. Itu jelas sekali dalam Al-Qur'an ada penjelasnya. Sampai ada hukum-hukum yang lainnya, saking lengkapnya yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan hujah kekuatan yang sangat mendasari bagi orang Islam. Al-Quran penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4: Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Itu semuanya diturunkan langsung oleh Allah, tetapi melalui perantara malaikat Jibril disampaikan kepada para rasul. Taurat disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi tidak dijamin keasliannya. Tatkala ketika Nabi Musa alaihissalam telah meninggal dunia, umatnya Bani Israel, dirubahlah isi dari kitab Taurat tersebut. Bani Israel itu kalau sekarang Israel namanya, itu adalah umat dari Nabi Musa alaihissalam. Dirubahlah isi kitab Taurat yang sebenarnya, sampai-sampai 100% tidak ada yang sama seperti kitab Taurat. Kitab Taurat yang aslinya di mana? Disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, Zabur disampaikan kepada Nabi Daud, betul-betul dirubah kembali. Sampai yang ketiga, kitab Injil tidak dijamin keasliannya. Kitab Injil di negara ini bahasanya berbeda. Kitab Injil di negara Indonesia berubah lagi bahasanya. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran merupakan kitab yang paling utama yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran zaman Nabi Muhammad SAW sampai Al-Quran zaman sekarang bacaannya tetap sama seperti itu, tidak berbeda. Sampai nanti di akhir zaman bacaan Al-Quran tersebut sama seperti itu. Al-Quran di negara yang lain, Al-Quran di Indonesia sama bacanya seperti itu.
dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Arab. Maka jelas sekali di sini Al-Quran betul-betul dijadikan sebagai argumen yang menjadi pembela dan sebagai penuntun tatkala ketika kita hidup di dunia ini. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut setelah Al-Quran, kulun nas yaqdu famutikuha faba'iyun nafsahu famutikuha aw mutikuha. Kulun nas yaqdu faba'iyun nafsahu famutikuha aw mutikuha. Di dalam ayat tersebut atau di dalam hadis tersebut, semua orang berusaha yang pertaruhkan dirinya. Ada yang untung dan ada yang merugi. Setelah orang-orang mengetahui dari hadis tersebut, sampai-sampai orang-orang tersebut berusaha dengan maksimal mungkin dalam ibadahnya. Tetapi ada dua golongan. Ada golongan yang merugi, ada golongan yang beruntung. Golongan yang merugi tatkala ketika di dalam ibadahnya betul-betul didasari bukan hanya ikhlas, bukan hanya al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas tatkala ketika beribadah, tetapi ketika beribadahnya ingin mendapatkan nilai, ketika beribadahnya ingin mendapatkan pujian, ketika beribadahnya betul-betul hanya pamrih kepada ganjaran saja, tidak sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah, maka orang tersebut jadilah orang yang merugi. Tetapi kalau orang yang beruntung, betul-betul segala langkahnya, segala usahanya, segala ibadahnya betul-betul didasari al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas tatkala ketika kita beribadah. Kedudukan ikhlas itu sangatlah susah. Meskipun saya sendiri menyampaikan saya ikhlas, betul ikhlas, tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, tetapi bentuk ikhlas itu adalah rahasia dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan ketika kita jalan, di perjalanan itu atau di jalan itu ada duri atau ada potongan kaca. Dengan refleks kita ambil potongan kaca tersebut, dalam hati bisa ada celaka ya, langsung diambil terus diamankan. Kita tidak melihat ke belakang dulu, apakah ada Pak RT, apakah ada Pak RW atau ada Pak DKM, tidak kan? Tetapi betul-betul secara refleks, secara otomatis diambil sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Itu makna ikhlas yang sebenarnya kalau digambarkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitupun tatkala ketika kita beribadah, betul-betul mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ganjarannya kecil ataupun besar, kita sampaikan kepada Allah. Yang penting kita betul-betul menyampaikan sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan semata-mata kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kami. Ibadah mahdhahnya maupun ibadah ghair mahdhahnya. Maka alhasil mudah-mudahan kita semuanya setelah mempelajari atau setelah mencerna dari hadis tersebut yang kaitannya segala kebaikan adalah sedekah, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai golongan yang penuh dengan keuntungan, yang penuh hasil yang lebih baik, yang betul-betul nanti tatkala ketika memasuki alam akhirat menjadi orang-orang yang betul-betul panen dalam arti kata bahagia di akhiratnya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Pasti tujuan kita bahagia di dunianya, bahagia di akhiratnya. Itu yang paling utama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, meskipun kita hanya tersenyum, meskipun ketika kita bertemu atau menolong orang yang tidak kita kenal, itu bisa dijadikan sebagai kebaikan. Dan kebaikan itu sendiri merupakan salah satu sarana sedekah yang sangat luar biasa. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Jathiyah, fa'ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayadkhuluhum rabbuhum fi rahmatihi zalika wal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka mereka semuanya akan ditempatkan ke dalam tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah, yaitu surganya Allah. Jadi ada dua,
iman dengan amal soleh. Amal soleh itu dikaitkan itu amal ibadah kita. Mudah-mudahan sedikit-sedikitnya amal yang kita lakukan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima. Sholat yang kita lakukan, meskipun sholat kita belum baik, saya sendiri ketika menyampaikan bukan dalam arti saya adalah manusia yang terlepas dari dosa atau penuh dengan kebaikan. Justru mungkin saja saya itu lebih buruk dari ibu dan bapak semuanya. Mungkin saya lebih hina dari ibu bapak semuanya. Tetapi kita semuanya fastabiqul khairat, saling mengingatkan menuju kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu diantaranya. Mungkin untuk pertemuan hari ini, atas dasar kerendahan hati kita semuanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan penuh dengan barokah dari Allah. Mari kita semuanya supaya lebih barokah, kita tutup pertemuan ini dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini wa yukafi wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa takbirana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afina fi badani, ya Allah sehatkanlah badan ini ya Allah. Allahumma afina fi baswari, ya Allah sehatkanlah pendengaran ini ya Allah. Allahumma afina fi sam'i, ya Allah sehatkanlah penglihatan ini ya Allah. Allahumma afina fi qalbi, ya Allah sehatkanlah hati ini ya Allah. Jauhkanlah dari penyakit hati. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqri, ya Allah ya Rabbi jauhkanlah kami dari kefakiran dan kekufuran. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri, ya Allah jauhkanlah kami dari pedihnya siksa api kubur yang sangat hina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ada engkau ya Allah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma qina bihalalika an haramika fa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Jadikanlah kami kekayaan, menyampaikan atau mendapatkan kekayaan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma hasil maqasidana wa tuhasil maqasidahum fi jami'il umurina min afati dunya wal akhirah. Ya Allah hasilkanlah segala maksud kami, hasilkanlah segala tujuan kami menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, warahmah kubur. Jadikanlah keturunan kami menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Jadikanlah segala niat kami betul-betul niat yang mukhlis, ikhlas, penuh dengan ridho-Mu ya Allah ya Rabbi. Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal hidayah. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian lebih dan kurangnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.